Hai, ini video yang gak gue rencanakan, tapi berhubung lagi rame, mumpung lagi banyak yang membicarakan, sehingga gue memutuskan untuk bikin video ini. Gue mau bicara tentang pembajakan buku di Indonesia. Sebelum itu, gue mau disclaimer dikit bahwa gue adalah orang yang sangat menentang pembajakan. Kalian bisa cek juga video-video gue yang udah pernah gue bikin, bahkan gue bikin series atau playlist bagaimana cara orang mendapat buku gratis biar nggak terjebak di buku-buku bajakan atau buku-buku gratis yang padahal bajakan. Kalian bisa cek aja playlistnya di channel ini. Jadi baru kemarin, tanggal berapa sih kemarin itu teh? Bentar. 24 Mei 2021. Gue menemukan sebuah potongan atau sebuah kutipan. Gue menemukan sebuah perkataan seorang penulis yang namanya Terry Lie di Facebook yang menggoblok-goblokkan atau mendungu-dungukan pembaca buku yang membeli buku bajakan. Dia bilang goblok atau dungu karena udah ada layanan gratis kayak e-pusnas, perpustakaan, bisa minjem, bisa beli buku second. Kenapa masih beli buku bajakan? Padahal udah ketara banget buku yang murah itu pasti bajakan. Katanya gitu. Gue bakalan taruh aja deh perkataannya di sini. Nah, gue merespon itu, kemudian respon gue bisa dibilang viral. Banyak yang menanggapi juga, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bahkan sampai dikutip ke Viva dan Line Today, yang mana kutipannya nggak banget. But anyway, intinya adalah tweet gue tersebut atau tweet tanggapan gue tersebut menjadi kemana-mana. Dan bahkan ada yang salah menginterpretasikan juga. Jadi gue mau ngebahas di sini adalah gimana sih sebenarnya sikap kita sebagai pembaca ataupun penulis atau siapapun itu di bidang industri atau ekosistem literasi ini menyikapi pembajakan. Pertama kita klasifikasikan dulu yang disebut pembajakan itu apa. Pembajakan buku adalah bentuk tindakan kriminal di mana memperbanyak buku secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Keuntungan di sini tidak hanya berupa uang, tapi juga keuntungan lain seperti ketenaran ataupun kesenangan pribadi. Karena banyak juga yang membajak buku dan membagikannya secara free tanpa ada keuntungan sama sekali secara keuangan untuk mereka. Kebanyakan sih e-book yang diedarkan kayak gini. Kayak misalnya sebagai hadiah lomba menulis misalnya. Oh banyak banget loh penerbit independen yang masih kecil, sekecil ini. Mereka bikin lomba menulis atau sayembara menulis atau sayembara kumpulan cerpen. Terus kemudian untuk tulisan-tulisan terpilih hadiahnya dapat kumpulan e-book. Kumpulan e-book bisa dibilang bahkan ratusan e-book. Si penerbit ini kayaknya nggak dapat untung apa-apa secara profit dengan mengedarkan buku-buku bajakan tersebut. Tapi dia dapat nama baik, bisa dapat followers mungkin di Instagramnya, bisa dapat calon pembeli baru mungkin, dan lain-lain. Intinya untuk kepentingan pribadi. Dan kepentingan pribadi yang jelas adalah profit, kayak misalnya tukang buku yang penjual buku bajakan di Kuitang atau di Senen atau di toko-toko buku loakan, itu kalian bakalan nemu buku bajakan di situ, dan itu memang untuk keuntungan pribadi, dapat duit gitu. Sementara merugikan penulis, penerbit, pembuat ilustrasi sampul, editor, proofreader, dan lain-lain. Banyak banget. Itu yang kita definisikan sebagai pembajakan. Jadi pengedaran secara ilegal. Memperbanyak secara ilegal. Termasuk ketika kamu punya e-book legal, misalnya dapat dari Playbook, atau misalnya beli di Kindle, atau misalnya download di layanan-layanan penyedia legal seperti Project Gutenberg. Itu kan dapatnya bentuk PDF. Kemudian buku legal yang kamu dapatkan tersebut kamu copy dan kamu sebarkan atau kamu kasih ke teman kamu, karena teman kamu minjem, bagi dong filenya. Itu termasuk pembajakan. Kamunya dapat legal, temanmu dapat yang bajakan. Kamunya termasuk pembajak. Maka itu adalah definisi buku bajakan yang kita bicarakan saat ini. Yang kedua adalah terus gimana cara kita menyikapi pembajakan. Ya tentu kita harus menentang pembajakan tersebut. Tapi apakah
segala hal tentang pembajakan buku kita tentang, tunggu dulu, kita harus pecah lagi. Dalam pembajakan itu ada pelaku, ada korban, ada produsen, ada konsumen. Nah, pelakunya adalah para pembajak buku tadi. Orang-orang fotokopi misalnya, orang-orang toko buku yang menjual bajakan, orang-orang yang kayak yang gue bilang tadi, penerbit-penerbit indie yang kurang ajar tadi. Terus kemudian kita misalnya pembaca yang mendapatkan buku legal, kemudian mengkopinya ke teman-teman atau menyebarkannya ke grup-grup sekolah, grup kuliah misalnya, itu adalah pelaku pembajakan. Korban pembajakan adalah siapa? Ya tentu aja rekan-rekan kita di industri atau ekosistem buku. Ada penerbit, ada proofreader, ada editor, ada penulis tentu saja, ada distributor buku termasuk, ada toko buku juga termasuk yang dirugikan dari penjualan buku bajakan, kayak Gramedia, toko buku independen seperti Pos Santa, Transit Santa, Kedai Teroka, semua toko buku baik yang kecil maupun yang besar itu dirugikan oleh buku bajakan. Kemudian korban berikutnya adalah pembaca-pembaca yang tidak menyadari buku yang dibacanya adalah buku bajakan. Jangan kaget dulu. Jangankan anak SMP atau SMA yang masih remaja, orang dewasa usia 20-an aja masih ada yang nggak sadar, masih ada yang nggak tahu ciri-ciri buku bajakan. Orang dewasa usia 20 tahunan aja masih ada yang orang-orang usia 20 tahunan aja masih ada yang nggak sadar bahwa PDF di online-online itu adalah kebanyakan bajakan. Jangan heran kalau orang-orang dewasa masih nggak tahu cara ngebedain buku bajakan dan yang buku legal. Dan gimana cara dapetin buku legal, gimana cara dapetin buku gratis yang legal, gimana cara menghindari buku bajakan, itu masih banyak yang nggak tahu. Kalau kamu tahu, alhamdulillah, berarti kamu salah satu orang yang berprivilege, termasuk gue juga, untuk mengetahui hal itu lebih cepat atau lebih dini. Sehingga kita bisa punya awareness lebih. Tapi jangan diskreditkan atau jangan lupakan, jangan seolah-olah kamu berada atau kita berada di Menara Gading, terus kemudian nggak ngelihat kondisi-kondisi di bawah. Banyak banget yang nggak dapat akses informasi tersebut. Itu juga termasuk korban. Pembaca-pembaca yang nggak tahu ini juga termasuk korban. Termasuk juga pembaca yang membeli buku online kelihatannya legal, ternyata yang didapatkan adalah bajakan. Apakah mereka salah? Nggak bisa disalahkan karena mereka nggak tahu, mereka nggak bisa ngebedain mana yang bajakan dan tidak. Mereka belum mendapatkan informasi tersebut, belum mendapatkan edukasi tersebut. Ya tapi kan udah 2021, masa belum tahu? Masa nggak pengen cari tahu sendiri? Sayangnya tidak semua peka untuk hal tersebut atau punya inisiatif untuk mencari tersebut. Atau bahkan nggak semua orang tahu bahwa buku bajakan itu merugikan penulis dan banyak orang lainnya yang gue sebutin tadi. Maka pembaca-pembaca yang membeli secara tidak sengaja buku bajakan ini, karena emang nggak tahu, karena nggak sengaja, karena kebeli dan lain-lain, itu bisa gue bilang juga sebagai korban dari pembajakan buku. Gue nggak bilang mereka sebagai pelaku. Pembaca buku bajakan yang gue bilang sebagai pelaku adalah mereka yang sudah sadar itu buku bajakan, mereka tahu itu merugikan banyak pihak, tapi tetap mereka lakukan atau mereka beli atau mereka download bajakan-bajakan tersebut. Itu baru pelaku pembajakan juga. Jadi tidak semua pembaca buku bajakan termasuk pelaku. Ada juga sebagian, bahkan sebagian besar diantaranya adalah korban. Sebagai bukti kalau kamu yang nonton video ini pernah nggak sengaja membeli atau mendownload atau dapat buku bajakan, coba ceritain di kolom komentar pengalaman kalian. Nah, setelah kita membagi, terus kemudian ada produsen dan konsumen buku bajakan. Ya, sebenarnya mirip-mirip sih. Produsen adalah pelaku buku bajakan tadi, kayak toko buku yang mengcopy buku bajakan, terus kemudian pengedar-pengedar buku bajakan, entah itu free maupun berbayar, dan pelaku-pelaku lainnya yang udah gue sebutin sebelumnya. Dan konsumen adalah orang-orang yang menikmatinya.
Nah, seperti yang gue bilang tadi, konsumen juga bisa dibagi ada yang sadar dan tidak sadar. Terus gimana cara kita menyikapinya? Terus ini pertanyaan yang paling krusial dan paling penting dari video ini, gimana cara kita menyikapi pembajakan buku? Setelah dibagi-bagi tadi, kayaknya bakalan cukup jelas gimana sikap kita seharusnya terhadap pembajakan buku. Pertama, terhadap pembajak buku, entah itu penjual, pelaku pembajakan, toko buku yang membajak buku, penerbit-penerbit yang mengedarkan buku bajakan sebagai rewards, kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok anarkis yang mengedarkan buku bajakan dengan alasan berbagi ilmu itu baik ataupun ilmu seharusnya gratis. Kita harus kecam mereka, kita harus kalau mau dicaci maki silahkan caci maki aja, nggak apa-apa. Emang kurang ajar, emang goblok, emang dungu, emang bangsat banget mereka karena merugikan banyak orang. Kalau mau dituntut, bagus banget. Udah banyak penulis yang menuntut pembajak-pembajak ini, kayak contohnya Jombang Santani Khairen atau dikenal dengan JS Khairen, itu sering banget aktif di Twitter menegur, menuntut juga e-commerce yang menjual atau yang memajang buku-buku bajakan. Terus termasuk Terelie juga aktif juga menegur e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan juga Bukalapak, di mana di toko-toko tersebut banyak penjual buku bajakan. Terus kemudian banyak penulis lainnya yang cukup speak up terhadap isu ini, termasuk Mas Eka Kurniawan juga. Dan aktivis buku lainnya seperti pegiat literasi lainnya seperti influencer buku, misalnya Hestia, terus kemudian juga pembaca buku in general, termasuk gue juga, sering speak up tentang hal ini, baik itu di Twitter maupun di YouTube dengan bentuk konten ataupun di Instagram. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus mengecam dan juga menegur mereka-mereka ini. Kemudian kepada konsumen yang sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah, ya kita harus tegur juga. Tahapan negur itu ada tingkat-tingkatan ya. Kayak ada yang negur secara halus, kemudian negur secara lebih tegas, kemudian juga bisa memaki atau dengan cara mengecam atau memboikot atau kayak memviralkan orang tersebut. Kalau misalnya masih ngeyel. Kayak yang dilakukan oleh akun Instagram info ebook ilegal, dia sering atau aktif banget secara sukarela, mereka itu non-profit, menghabiskan waktunya atau memanfaatkan waktunya untuk mengekspos pelaku pembajakan dan juga orang-orang yang membela pelaku pembajakan buku. Kalian cek aja Instagramnya info ebook ilegal. Dia aktifnya lebih di story untuk posting pelaku-pelaku pembajakan buku. Nah, untuk pembaca-pembaca yang masih ngeyel tetap ngebaca buku bajakan, ya kita tetap tegur dan sekaligus edukasi mereka. Daripada baca bajakan, mending baca yang gratisan. Kita kasih tahu link Ipusnas, kita kasih tahu link Project Gutenberg, kita kasih tahu tentang banyak link penyedia buku gratis lainnya. Gue sempat bikin di Twitter link atau utas kumpulan buku-buku gratis, buku e-book sih kebanyakan. Kalian bisa cari sendiri di Twitter gue @harisfq, atau mungkin nanti kalau gue sempet gue taruh linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Nah, respon kita terhadap pembaca yang nggak sengaja membeli buku bajakan, yang nggak tahu buku bajakan, yang nggak ngeh buku yang dibelinya terhadap bajakan, yang nggak ngeh ternyata buku yang dibelinya adalah bajakan, yang masih belum paham tentang beda buku bajakan dan buku legal, jangan dikasarin, jangan dimaki, jangan diumpat, jangan digoblok-goblokin, serius. Kalau dicaci maki, mereka yang bisa kita bilang polos terhadap isu ini, jadinya nanti antipati. Bisa jadi tidak suka baca, bisa jadi menjauhi penulis tertentu, bisa malah menjadi nggak pengen lagi baca buku karena trauma mendapat cacian yang dia tidak kira akan datang ke dirinya. Cara kita untuk mengajarkan mereka adalah dengan sabar mengedukasi mereka. Lagi-lagi kasih tahu link-link e-book gratis, link-link penyedia buku-buku gratis misalnya, kasih tahu bagaimana cara membuat kartu perpustakaan, kasih tahu bagaimana cara mencari buku
legal tapi second tapi murah dan masih bagus di e-commerce. Kita kasih tahu mereka. Kita edukasi, jangan dicaci. Untuk penulis-penulis yang terus memperjuangkan hak mereka terhadap pembajak buku, gue sangat dukung. Untuk penulis-penulis yang merasa dirugikan karena pembajakan buku, gue merasa bersedih dan gue sangat berempati terhadap kalian, terhadap rekan-rekan penulis. Buat teman-teman yang ada di industri buku, editor, penulis, penerbit, proofreader, pembuat ilustrasi sampul, distributor buku, pemilik toko buku, pegawai toko buku, dan semua pihak yang gak bisa gue sebut, yang pastinya terugikan dengan adanya pembajakan buku, gue juga sangat bersimpati dan gue mengajak kita bersama untuk terus memerangi hal ini. Terus memerangi pelaku pembajak buku. Tapi juga sekaligus terus mengedukasi teman-teman yang belum mendapatkan akses edukasi terhadap pembajakan ini. Dan kemudian juga terus mengedukasi orang-orang yang kadang masih ngeyel atau masih suka membaca buku ilegal padahal mereka tahu itu salah. Jangan dicaci. Yang ada nanti empati. Gue tahu omongan ini udah banyak yang diulang-ulang dan muter-muter situ-situ aja mungkin di video ini. Karena video ini emang gue bikin tanpa skrip dan mungkin gue nggak bakalan edit video ini sedikit pun biar nggak tahu, gue rada malas aja karena videonya pasti panjang. Biar teman-teman dapat juga feel dari video ini. Karena gue ngebikin video ini dengan perasaan rada capek. Gue speak up kemarin di Twitter karena Terelie salah menargetkan caciannya. Dia menargetkan kepada korban pembajakan, yaitu pembacanya yang membaca buku-buku ilegal, yang mana menurut pemantauan gue, pembaca-pembaca ini banyak kan nggak tahu buku yang dia baca adalah ilegal. Apalagi audiensnya Terelie banyak kan adalah remaja. Ini sepemantauan gue ya, banyak kan adalah remaja, dan mereka belum begitu aware dengan isu ini. Gue aja baru aware dengan isu pembajakan setelah lulus S1. Gue termasuk yang telat, padahal gue anak sastra Inggris. Gue jujur aja. Bisa dibayangin bahkan, ya intinya bisa dibayangin gimana teman-teman yang emang suka baca aja, nggak tahu tentang isu ini, terus kemudian tiba-tiba dapat cacian, dapat makian. Makanya gue speak up, karena gue resah Terelie menyampaikan caciannya pada orang yang salah. Harusnya Terelie mencaci atau memaki orang-orang yang melakukan pembajakan buku, yang mengcopy, yang memperbanyak, yang mengedarkan, yang menjual. Harusnya orang-orang itu yang dicaci, bukan pembaca bukunya yang nggak tahu itu buku bajakan. Mereka-mereka ini fans atau calon fans Terelie, tapi udah digoblok-goblokin, kasihan aja gitu. Dan di Twitter sempat ada yang nuduh gue mendukung pembajakan, ada yang sempat nuduh gue iri terhadap Terelie, ada yang menuduh gue tidak berada di pihak yang sama terhadap anti pembajakan. Itu adalah orang-orang yang menurut gue miss point, yang nggak menangkap inti dari pembacaan atau inti dari perkataan gue sebelumnya, inti dari tweet gue sebelumnya. Makanya gue bikin video ini, biar menjadi klarifikasi. Aduh, males banget jadi klarifikasi, gue bukan siapa-siapa. Menjadi edukasi aja. Gue lebih senang menjadi edukasi aja. Nggak usah klarifikasi karena ya udah biarin aja. Gue mau dibilang apapun terserah. Karena bukan itu maksud gue. Video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi bersama. Sekaligus pengingat juga ke gue yang mungkin sesekali masih khilaf mendownload buku bajakan. Meskipun memang untuk tujuan akademis. By the way, kalau download buku bajakan untuk tujuan akademis itu masih dimaafkan. Bahkan dalam undang-undang tentang pembajakan, undang-undang copyright pun itu masih dimaafkan. Dengan istilah fair use atau penggunaan yang wajar. Yaitu untuk tujuan akademik. Tapi habis itu jangan diperbanyak dan di-copy dan dijual lagi bukunya. Tujuan akademik aja untuk bedah buku, untuk tugas sekolah, tugas kuliah, skripsi mungkin.
tugas akhir, tugas UAS, udah habis itu jangan diedar-edarin lagi. Nikmatin aja sendiri, udah. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Makasih banget udah nonton sampai habis. Pasti ngebosenin, karena gue ngomongnya juga agak males-malesan, gak menggebu-gebu karena capek. Tapi gue harus membuat video ini. Gue merasa video ini harus dibikin gitu. Semoga video ini bisa se-viral tweet gue kemarin, biar menjangkau audiens yang banyak juga. Sekali lagi gue ucapin gue turut prihatin terhadap korban-korban pembajakan buku, teman-teman di industri buku, teman-teman penulis, penerbit, toko buku, distributor, semuanya. Gue sangat prihatin, termasuk juga teman-teman pembaca yang secara menyedihkannya mendapatkan buku bajakan padahal udah mengeluarkan duit. Gue juga turut prihatin. Dan terakhir sekali lagi gue mengimbau, mari sama-sama memberantas pembajakan buku, berjuang melawan pembajakan buku, dan berjuang mengedukasi orang-orang tentang hal ini. Biar kita nggak cuman ribut-ribut aja, tapi juga mengedukasi. Biar makin banyak yang tahu tentang isu ini. Biar kemudiannya undang-undang lebih ketat terhadap pembajakan buku. Amin. Itu harapan bersama. Sekian untuk video ini, gue Haris, pamit. Bye.